sahabat sekalian, jumpa lagi dengan Guru Kampung Channel. Sore hari ini teman-teman tidak menyesal mengikuti perbincangan saya dengan seorang tokoh perempuan ya dari Flores Timur, namanya Agustina Lamablawa, sarjana hukum. Publik Flores Timur tentu tahu ya figur yang satu ini. Jadi saya hari ini bertandang ke rumahnya karena saya mendapat informasi di media sosial, kakak. Baru saja kakak Ina Lamablawa ini lolos seleksi sebagai hakim ya, yang diseleksi secara nasional. Sehingga mungkin bincang kami sore hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah atau menyaksikan tayangan video ini. Baik kakak, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih ya sudah menerima kami di sini. Baik kakak, sebelum kita berdialog berkaitan dengan apa ya, satu hal baik dan inspiratif ya yang dapat kakak hari ini terseleksi menjadi hakim, mungkin boleh cerita sedikit lah, siapa tahu adik-adik kita dari bawah ini juga bisa mengikuti rekam pendidikannya dulu. Awalnya SD, dari mana SMP dan seterusnya. Terima kasih. Selamat sore semua. Jadi rekan-rekan masyarakat Flores Timur, terutama kaum perempuan, anak-anakku, adik-adikku. Jadi sedikit gambaran mulai dari pendidikan sampai pada puncak bukan karir ya, iya, tapi masih puncak berjalan ini, impian dari seorang perempuan itu seperti apa ya. Pertama mulai dari SD dulu. SD itu karena bapak dulu adalah panitra, jadi berpindah-pindah, lahir di Larantuka, tapi kemudian sempat TK Pertiwi, tapi kemudian bapak dipindahkan ke Pengadilan Negeri Soe, jadi SD-nya di sana, SD Katolik Yaswari Soe 5, kemudian SMP juga di sana, SMP Negeri 2 Soe, kemudian SMA-nya sempat 2 tahun di sana, kemudian bapak dipindahkan ke Pengadilan Negeri Sika, Momere, ikut ke sana. 1 tahun di sana, belum sampai 1 tahun, nenek, kebetulan mama tuh ibu saya itu dari Malang, nenek bilang, kalau mau SMA kuliah sebaiknya di Malang. Kenapa? Karena di sana semua fasilitas dan mungkin saja lebih banyak ruang untuk kamu. Setelah diskusi orang tua, akhirnya orang tua putuskan SMA kelas 3-nya langsung pindah ke Malang. Sehingga menyelesaikan SMA-nya di SMA Negeri 1 Batu Malang di sana. Kemudian sempat nganggur 2 tahunan karena menunggu adik nomor 3 itu selesaikan SMA di Malang juga. Saya sempat ke Bali, bekerja dulu 1-2 tahun dengan ikut Pak D di sana. Di situ mental saya digembleng di situ oleh Pak D, kebetulan tentara. Dulu saya penakut, tidak bisa ngomong, maju di depan kelas itu tuh ketakutan setengah mati, gemetar gitu. Tapi setelah digembleng di sana, prinsipnya beliau itu yang kemudian membentuk mental saya sebagai perempuan maju. Dia berprinsip ini, kamu boleh perempuan ya, tetapi pada saat kamu bicara tentang kebenaran sekalipun itu menurut pendapatmu, pertahankan. Urusan salah benar dan pertahankan pendapat. Karena disitulah orang menilai bahwa kamu punya prinsip. Dan kedua, tidak boleh malu untuk hal apapun kalau memang yang kamu lakukan itu benar. Itu yang saya pegang sampai detik ini, membentuk saya untuk saya bisa memilih profesi nanti yang tidak biasa untuk kaum perempuan. Nah, akhirnya kemudian kembali ke Malang lagi, kuliah di Widya Gama. Widya Gama ya? Widya Gama Malang, ambil sarjana hukum, fakultas hukum. Ini kemarin juga sempat ditanya waktu profile assessment, Ibu SMA-nya kan biologi nih. SMA biologi? SMA-nya jurusan biologi, tapi sama ini. tapi kok kenapa kuliahnya ambil fakultas hukum? Fakultas hukum, ya. Apa sih ada alasannya? MIPA hukum. Yes. Ini yang harus dipertanggungjawabkan ini ya. Nah, di situ kemudian saya pada saat saya berdiri di depan loket pendaftaran antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum, saya calling Bapak. Kebetulan Bapak barusan dipindahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Sebelumnya di Semarang. Jadi Bapak, ini ada 2 loket yang dibuka bersamaan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum. Bapak bilang, tidak ada fakultas lain selain Fakultas Hukum yang kamu daftar, titik. Jika tidak, Bapak tidak diayomi.
Sebagai anak besar perempuan, ya sudah, telepon mama lah, ya ikut aja maunya bapak, karena ya apapun itu pasti untuk baiknya. Daftar fakultas hukum, semester 1-2 sempat blank karena tidak punya basic apa-apa, tapi kemudian ada satu kondisi sendiri yang mungkin saya kan anak perempuan besar, bapak mau kasih kuliah, berarti saya tidak boleh mengecewakan orang tua. Nah, prinsip itu berjalan, akhirnya coba menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum, dan puji Tuhan bisa lulus dengan ya standar lah waktu itu. IPK-nya kalau dibandingkan sekarang jauh, dulunya itu cuma 2,76 aja lulus dengan IPK itu. Aduh, luar biasa Tunisa. Jadi ini baru pertanyaan pertama kita sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Yang pertama bahwa beliau ini Kak Ina, tokoh perempuan Flores Timur ya kita bisa bilang, dengan karir dan karyanya sepanjang ini, ternyata beliau menamatkan pendidikan dari satu jenjang sekolah ke jenjang sekolah yang lainnya itu berpindah-pindah mengikuti orang tuanya ya. Jadi kalau misalnya saat ini ada teman-teman yang juga berpindah-pindah sekolah karena mengikuti orang tua, tabahlah, karena tentu dari tahapan-tahapan itu kita akan belajar banyak ya. Dari Soe ke Maumere, ke Bali, ke Malang adalah perjalanan-perjalanan yang tentu bermakna membentuk Kak Ina seperti hari ini ya. Prinsip yang tadi juga sudah sempat sedikit disinggung tadi ya, sepanjang benar tetap harus dipertahankan. Saya pikir ini inspirasi awal yang luar biasa. Pertanyaan yang berikut ini dibuka-buka lah sehingga teman-teman juga bisa terinspirasi. Memilih menjadi pengacara ya. Memilih menjadi pengacara ini kan ya membela orang ya, dan kalau secara lamholot saja kadang perempuan itu kan itu. Jadi silakan saya beri kesempatan seluas-luasnya untuk pertanyaan ini. Sedikit saya harus kasih latar belakang kenapa saya harus memilih. Lagi-lagi terkait dengan peran Bapak almarhum, sangat membentuk pilihan saya jatuh, dan ternyata puji Tuhan pilihan Bapak tidak salah untuk saya. Saya sampai bubaran berdiri. Waktu setelah saya lulus, saya menikah dulu, menikah dengan bapaknya anak-anak. Di situ kemudian bapak pesan begini, waktu nenek di Malang meninggal, bapak datang, bapak bilang begini, kamu cuma mau jadi ibu rumah tangga setelah sarjana, bapak sekolah kan sampai sarjana, kamu mau jadi ibu rumah tangga. Ingat ya, kalau memang pilihanmu cuma sampai jadi ibu rumah tangga, mending bapak tidak kasih sekolah kamu dulu. Itu menghantam mental saya yang kemudian pada saat bapak di Kupang, bapak bilang, saya masih posisi di Jawa dengan suami, bapak bilang begini, sekarang lagi pembukaan tes advokat pengacara, pulang ke Kupang, ikut tes, ikut maunya bapak. Lagi-lagi peran orang tua, sehingga saya bicara dengan suami, akhirnya suami terserah kalau memang itu maunya bapak dan itu baiknya untuk kita jalani. Maka kami sama-sama ikut bapak. Disitulah saya ekspansi dari Jawa, tepatnya Kudus, ke NTT tahun 2000. Disitulah perjalanan mulai. Bapak yang berproses semua tentang dokumen pendaftaran seluruh, dan saya tinggal datang dan ikut tes. Maka 2 hari waktu kesempatan tesnya di Kupang? Tes di Kupang, di Pengadilan Tinggi Kupang, dan waktu itu bapak bilang tugasmu cuma belajar. Saya belajar sampai sempat pingsan karena kaget, karena 17 mata ujian yang harus diuji. Sementara dalam hati saya merasa bahwa saya tidak boleh mengecewakan bapak, sehingga pada saat besoknya ujian pengacara itu, puji Tuhan lulus. Dari sekian belas itu kami ada sekitar 22-an, sehingga tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2000 saya dilantik, diangkat sumpah menjadi advokat di Kupang ya. Di Kupang, dengan saat itu penempatannya sebenarnya di Keva, tetapi karena suami saat itu juga ditugaskan di Dinas Koperasi Kabupaten Flores Timur, akhirnya ikut suami. Disitulah bagaimana mulai saya berkarir sebagai seorang pengacara perempuan. Saya sempat goyang. Tahun pertama di tahun 2000 itu, 2000 karena saya juga langsung hamil anak kedua, saya sempat goyang karena pertama posisi Kabupaten Flores Timur saat itu ya, tahun 2000, kita bicara tentang profesi advokat, artinya sebagai kuasa hukum pendamping seperti itu dari orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah saat itu, yang kita boleh bilang
Ya masyarakatnya Masih juga sedikit, ya, ya, dan mereka masih masih main tanya, hakim apa sendiri. itu, ya betul. Apa itu advokat? Apa peran kamu pengacara? Perempuan lagi posisi itu. Dan perempuan, saya mengalami langsung. Maka kenapa sampai 20 tahun ini saya beracara itu, prosentasi penanganan kasus saya dari Adonara, saya harus buka di sini, agak kurang. Ini memang keputusan saya sendiri. Pertama, saya menghadapi satu posisi bahwa kamu perempuan tuh bisa apa sih? Di dalam kultur kita nila mengolok ya, kamu perempuan bisa apa sih? Tahu juga kalau kamu dampingin itu, kamu tuh status anak, kamu tuh status keluarga, bla 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 bla. Akhirnya ya dalam tanda kutip saya tidak bisa bekerja profesional. Nah kondisi itu yang kemudian membuat saya, daripada saya tidak bisa bekerja profesional, lebih baik saya batasi untuk menangani perkara dari rumpun keluarga saya yang memang kalau tarik katanya masih keluarga. Kondisi ini yang memang kemudian saya rasakan tahun-tahun pertama sampai 3 tahun pertama itu luar biasa, bahwa saya harus beradaptasi dalam satu kondisi. Pertama, pilihan profesi yang tidak biasa. Yang kedua, bertempat di Kabupaten Flores Timur yang memang stigma itu memang sangat memandang sebelah mata ke profesi itu. Tapi tekad yang saya dapat dari Pak Ade saya bilang, kalau kamu benar kenapa harus takut, berani. Nah, support terutama juga dari suami dan anak-anak itu membuat saya maju, terus maju. Pasang surut pasti ada, tetapi tetap yakin bahwa ya sudah, ini profesi saya, ini pilihan saya harus coba belajar untuk bagaimana saya beradaptasi. Saya belum bilang saya mencintai, karena mencintai itu rasa-rasanya sekarang gitu, bahwa mungkin nanti dalam close statementnya saya akan bilang bahwa sesuatu itu pasti akan jadi kalau kita nih. Baik, luar biasa ya, inspirasi lagi-lagi, pertanyaan ke pertanyaan selalu ada percikan inspirasi untuk kita semua ya. Bahwa awal bertugas Kak Ina ini di tengah situasi secara sosialnya yang banyak keluarga, sehingga nanti kalau misalnya menjadi pengacara menangani kasus itu ya kurang profesional. Anggapan masyarakat secara umum juga soal pekerjaan advokat itu bagaimana dan sebagainya itu juga belum terasa di tahun-tahun itu ya, di tahun 2000-an. Sehingga ada banyak tantangan juga yang disampaikan tadi. Berikut ini lebih ke soal suka duka menjadi seorang pengacara perempuan selain yang sudah digambarkan tadi. Tapi mungkin adakah kenangan-kenangan atau peristiwa-peristiwa acara yang mana di situ mungkin sedikit membuat hati agak gundah gulana kah, atau mungkin ada acara-acara tertentu yang wah ini nih di luar dari ekspektasi tapi bisa misalnya, boleh bisa diceritakan? Ada beberapa poin. Poin-poin itu dalam konteks penanganan masalah. Karena mungkin saya perempuan, seringkali kalau saya mendampingi klien seperti ini, dari pihak sebelah pengacaranya perempuan pasti mentalnya seperti itu. Jadi secara mental itu sering dijatuhkan. Ya, jadi saya selalu bilang kepada klien saya, pada saat kalian datang mempercayakan persoalan kalian, tolong beri saya kepercayaan penuh. Bukan soal saya perempuan atau apa, tapi nanti lihat dalam perjalanan ini. Nah, kondisi-kondisi ini kadang saya merasa bahwa kenapa kamu melihat bahwa profesi pengacara yang dilakukan oleh perempuan kok seperti sebelah mata seperti itu. Nah, di situ selalu kemudian mental saya bilang, tunjukkan bahwa apa yang mereka pandang atas dirimu itu tidak benar. Buktikan sebaliknya. Nah, ini selalu saya juga tekankan ke anak-anak saya. Buktikan terbalik kalau misalnya mama atau bapak memandang kamu A, sementara kamu sebenarnya melakukan B. Buktikan terbalik. Kondisi ini, jadi kalau orang menganggap kamu lemah, buktikan bahwa kamu tidak lemah. Nah, seperti itu. Mereka pengacara perempuan, saya buktikan bahwa sekalipun pengacara perempuan, mari kita bertanding, mari kita berproses bahwa persoalan salah benar urusan nanti. Tapi bagaimana kita berproses sesuai dengan koridornya. Nah, hal-hal seperti ini memang kemudian dalam profesi itu, selain itu ya merasa dilecehkan, diremehkan, kemudian merasa bahwa untuk sebelah mata dalam tanda kutip, kamu bisa apa? Nah, konteks bisa apa nih yang selalu saya serapi adalah kemampuan otak. Saya bilang, oke, kalau kemampuan mari kita berproses. Sehingga kondisi ini kemudian membuat saya ya sampai mungkin bisa dilihat seperti sekarang bahwa saya tidak perlu bicara banyak kepada kalian. Tapi mari Anda lihat bahwa dalam proses ini kalian akan tahu kalian berhadapan dengan siapa, dan itu luar biasa. Nah,
ada juga hal-hal yang sangat amazing buat saya itu adalah pada saat misalnya puji Tuhan ya 20 tahun beracara itu beberapa kasus besar itu memang selalu dalam posisi yang selalu berpihak kepada saya dan klien dalam hal ini menang, sehingga kondisi-kondisi itu bagaimana kemudian penyambutan masyarakat dalam tanda kutip ada beberapa 3 kasus besar di sini yang saya boleh kasih catatan penting karena memang sampai sekarang dia masih terus menjadi perbincangan. Persoalan perdata tanah ulayat, para pihaknya adalah antar desa yang lebih sudah dari 1 orang, dan itu di situ saya berhadapan dengan kondisi tekanan baik psikis maupun fisik. Dalam hal ini fisik dalam tanda kutip adalah harus menghadapi serangan-serangan yang ya kita boleh bilang ya kita di sini seperti apa, dan semua itu saya alami. Tapi bagaimana kemudian buah keberhasilan itu ada, terjadi, dan mereka meminta menyambut secara adab di sini. Itu luar biasa sekali. Saya merasa bahwa saya mampu ya bahwa kalian percayakan perempuan yang maju sebagai panglima kalian, tetapi saya bisa membawa kalian pada harapan kalian. Itu luar biasa. Wah, keren luar biasa. Baik ya, pemirsa, ini saya tadi ya mengatakan bahwa memang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan ini semua jawabannya itu menginspirasi. Baik, berikut ini dari gambaran cerita ya beracara dari dan sebagainya, dan ya kita ikuti saja ya secara awam, tapi cukup menyita waktu. Saya bisa katakan mau keluar pagi pulang malam ya. Nah, bagaimana dengan keluarga ya, sementara suami juga bekerja. Karena saya mengikuti di media sosial juga ya, izin di kronologinya Kak Ina, apa ya, bagaimana kedekatan dengan anak. Nah ini tolong diceritakan dulu ini. Oke. Pilihan profesi apapun pasti punya konsekuensi, bahwa terutama perempuan kita tidak bisa lepas dari peran ibu. Nah, kondisi ini memang saya sangat alami. Pertama karena memang komitmen saya dengan suami, kami tidak punya pembantu dalam tanda kutip. Tidak, sehingga sejak anak pertama lahir, kedua, dan saya sudah berprofesi sebagai pengacara, saya harus bersidang kemana-mana. Ya sudah, saya berdua dengan suami komitmen bahwa pada saat saya harus menjalankan profesi saya sidang, tolong anak dijaga. Dan puji Tuhan, saya sangat berterima kasih bahwa tidak semua laki-laki mungkin bersedia seperti itu. Yang saya lihat ya di sini, pada saat kita menitip anak, mereka masih tapi suami saya sudah saya yang jaga, bahkan rela di kantor itu dalam kondisi anak sakit juga dia gendong atau apa. Itu luar biasa sekali, dan itu sangat-sangat mensupport saya bahwa sekalipun saya harus bersidang luar kota, atau bahkan misalnya contoh di sini kadang sampai sore sampai apa ya, prinsipnya bahwa anak-anak saya, suami saya mengerti keadaan saya, dan mereka juga mampu juga memberi support. Dan dalam tanda kutip ini kemandirian mereka itu yang saya salut, bahwa sekalipun mamanya sidang di luar kota sampai menginap, atau di sini pun kadang sampai malam, atau bahkan dalam tanda kutip seringkali juga mereka yang tidak terlalu suka datang dengan bahasa-bahasa, tapi mereka tetap bisa satu posisi yang mereka bisa jaga seperti itu betul-betul mensupport saya, sehingga saya sampai 20 tahun lebih ini saya merasa bahwa semua keberhasilan ini karena dukungan. Dan itu kemarin waktu di uji profile assessment saya bilang semuanya juga karena komitmen suami dan anak-anak. Dan di situ dia cuma pesan satu, jaga nama baikmu, jaga nama baik suami dan anak-anakmu. Itulah saya. Selamat sampai detik ini. Oke, Kak Ina, coba sebut satu nama anak, dan saat ini dia sedang ada di mana, sekolah apa, bisa diceritakan. Satu anak saya cukup, coba. Oke, Gabata Rizky Quintino Haryono, seringkali dipanggil Giri. Giri ya? Yap. Giri, nanti kalau saksikan video ini tolong ya, dengarkan mama ya. Ya, dia di Jogja. Ya, dulunya dari SMK Penerbangan Bali, Penerbangan Bali, kemudian lanjut ke Jogja di STTKD, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Karena memang dia dari kecil cita-citanya jadi pilot. Saya support dia. Cita-cita yang tidak pernah berubah itulah si Giri ini. Dari TK sampai ini tetap satu konsisten dia. Siap jadi pilot. Ya, sehingga dan semua anak pasti memberi support. Tapi yang saya salut dia selalu feelingnya dapat. Kalau saya lagi susah, mama jangan sedih,
Mama harus tetap kuat ya, Mama harus ingat anak-anaknya. Itu yang luar biasa yang seringkali kadang saya lagi lelah atau apa dia selalu, Mama kenapa? Mama tidak boleh sedih seperti itu atau capek atau saya sedang marah dan Mama jangan marah-marah itu. Nah kalau kakaknya selalu agak diam, tetapi nomor 2 yang selalu dia bisa mampu menenangkan. Sehingga kalau bicara tentang dia itu saya seringkali mau berkaca-kaca karena luar biasa dia supportnya untuk orang tuanya ya, saya maupun bapaknya, terutama saya kalau sudah lelah sekali konteksnya sudah stres dengan tangan ini, dia selalu support. Mama tidak perlu pikir, Mama tidak perlu takutkan, diri mampu, dan Mama ingat diri tunjukkan suatu saat diri tidak tahu jawaban. Itu yang saya selalu ingat dia. Perempuan sudah jadi pengacara, sarjana, tapi katanya lanjut magister lagi ya. Ini sedang mau memberikan inspirasi apa lagi nih? Bisa diceritakan ya. Saat ini proses untuk sedang magisternya ini. Siap. Saya merasa bahwa dengan Pak Wakil Bupati juga ya, kuliah sama-sama. Pak Wakil juga. Mudah-mudahan selesainya sama-sama. Amin. Kebetulan ambilnya kelas khusus sama-sama. Iya. Jadi ada satu motivasi, satu kondisi yang saat itu membuat saya bangkit untuk ambil S2, ambil lagi sekolah. Pertama saya melihat bahwa 20 tahun saya beracara dengan gelar sarjana hukum. Terus saya bilang, Mama mau sekolah lagi lah, tanya anak-anak, Mama mau sekolah lagi. Anak-anak bilang, Mama tidak capek sekolah, seperti itu. Untuk Mama sekolah itu tidak perlu capek, nak. Untuk Mama sekolah itu umur berapapun tidak masalah. Nah, selama Mama masih punya kekuatan untuk Mama bisa sekolah, untuk Mama bisa cari ilmu lagi, ya sudah Mama mau sekolah. Tapi alasan Mama adalah Mama rasa otaknya Mama udah kosong, jadi Mama mau sekolah lagi untuk biar ada isinya lagi, bukan soal tentang nambah atau tidak, tetapi ingin lagi mendapat ilmu lain yang untuk menambah wawasan. Jadi prinsipnya ambil S2 sih sebenarnya bukan soal di kelas. kampus di Undana. Kebetulan ambilnya di Undana seperti itu, pasca sarjana Undana dan ilmu hukum juga, sehingga sekarang sudah semester 3 terakhir sedang dalam penyusunan tesis. Mudah-mudahan mohon doanya tahun ini udah bisa selesai. Wah, luar biasa. Baik pemirsa, kita masuk di pertanyaan inti kita, dan ini mudah-mudahan bisa dikeluarkan semua untuk yang menonton video ini nanti. Sudah pengacara, sedang sekolah magister hukum, banyak acara juga yang disidangkan, ikut testing hakim ya, tesnya secara nasional. Kakak Ina bisa ceritakan sedikit awal mendengar informasi, lalu mulai mendaftar. Saya juga ikut di media, itu ada tahapan-tahapan tes, bisa diceritakan semua, plus bagaimana perasaannya mendengar informasi awal itu. Baik, berkesempatan ya. Makasih. Jadi terkait dengan tes Cakim ad hoc Tipikor, sebenarnya sudah dari tahun lalu saya ikut. Cuma waktu itu terlambat informasi, sehingga setelah informasi itu saya tahu ternyata sudah ditutup 2 hari. Sehingga di posisi itu kemudian saya kasih tanda di handphone saya bahwa tanggal 2 Maret 2020 itu adalah pembukaan. Jadi pas itu saya daftar tanggal 2 Maret tahun 2020. Daftar ikut karena memang waktu itu sudah kayak saya kepingin, karena secara persyaratan cukup bahwa harus minimal pengalaman di bidang hukum itu adalah 15 tahun. Kemudian umur minimal 40 tahun. Dan saya rasa persyaratan-persyaratan itu saya sudah penuhi semua. Yang berikut karena Covid, proses ini tertunda. Nah, ada tahapan-tahapan setelah kita melakukan pendaftaran secara online, kemudian dokumen-dokumen itu diserahkan ke pengadilan tinggi, dan di saat itu kita akan diseleksi secara administratif. Pemahaman saya saat itu, saya berpikir bahwa seleksi administratif itu di tingkat PT di pengadilan tinggi yang sampaikan. Ternyata tidak, berkas itu dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, ternyata Mahkamah Agung yang melakukan seleksi. Sehingga dari rentang waktu kami masukkan dokumen itu, kemudian seleksi administrasi itu sekitar 4 bulan karena Covid itu. Dan ada informasi bahwa dari NTT yang daftar sekian puluh, kalau tidak salah 20 atau 30-an itu yang lolos cuma 2. Lolos administrasinya cuma 2 orang. Itu saya sendiri dan Ibu
Nita, itu posisinya di Kupang. Dari yang seleksi administrasi ini masuk tahap berikutnya adalah untuk seleksi secara tertulis. Nah, itu sisa dari posisi seleksi administrasi itu untuk masuk ke ujian tertulis itu secara nasional itu sisa 220 orang. 220 orang ini yang kemudian maju untuk ikut ujian seleksi tertulis secara nasional, dan kebetulan waktu itu dipantau langsung dari Mahkamah Agung melalui daring. Jadi NTT cuma 2 orang. Kita berproses di situ, ikut ujian tertulis, dan ternyata lolosnya juga dari NTT, kami berdua lolos lagi. Sisa 134 orang. Secara nasional. Secara nasional sisa 134 orang, dan 134 orang ini yang kemarin dipanggil untuk menjalani tahap akhir profile assessment dan wawancara di Balai Diklat di Megamendung, Balai Diklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor. Sehingga tanggal 20 kemarin kami semua berangkat, se-Indonesia itu berangkat kumpul di sana untuk menjalani proses profile assessment 4 hari di sana. 21-22 itu profile assessmentnya, 23-24 itu wawancara dengan Hakim Agung. Dan kebetulan yang melakukan profile assessment itu adalah lembaga PPSDM yang selama ini memang dipakai untuk melakukan penyaringan terkait dengan Hakim Agung, KPK segala macam, sehingga memang betul-betul lembaga yang punya skala nasional. Dan menurut informasi waktu malam pembukaan itu memang dia menekankan standar untuk seleksi hakim ad hoc tipikor ini pasti grade-nya tinggi, harus di atas 500. Jadi posisi itu memang dalam tanda kutip dari persyaratan saya sangat berat. Sehingga waktu berjalan kita berproses secara 4 hari itu, semua tahapan itu kita lalui dengan sangat ketat dan sangat berat. Saya luar biasa sekali waktu itu. Saya rasa Tuhan, saya bisa apa tidak Tuhan, tapi yang pasti bahwa saya berangkat dari rumah dan keyakinan, saya bekali dengan semua pengalaman saya selama 20 tahun dengan organisasi, mudah-mudahan saya mampu. Dan 2 hari dalam profile assessment itu segala hal ditanya, sama seperti yang tadi, latar belakang sekolah, kenapa ambil ini, sudah tidak laku lagi kah jadi pengacara, dan bla 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 bla, di mana secara mental kita betul-betul diuji. Yang ternyata mereka sedang mencari orang-orang yang memang punya integritas tinggi, dan dalam tanda kutip integritas tinggi itu terbentuk dari karakter dia yang memang sudah dari kecil terbentuk. Sehingga itu yang baru bisa saya simpulkan sekarang. Ternyata apa yang disampaikan oleh lembaga PPSDM awal pembukaan, dia tekankan begini, ini yang sudah 3, 4, 5 kali, ngapain ngotot terus ikut? Kami sudah tahu integritas Anda itu tidak cocok untuk jadi hakim ad hoc, tipikor. Ingat loh, tipikor loh ya, bukan hakim karir. Jadi sudahlah, tidak usah lagi terus ngeyel, ikut lagi gitu. Ternyata saya maknai saya berpikir saat itu ya mungkin sekedar untuk mental. Ternyata benar bahwa mereka melakukan penyaringan orang yang betul-betul punya integritas, karakter, mental yang kuat. Ternyata setelah itu saya bisa ambil kesimpulan. Sehingga setelah 2 hari itu masuk di wawancara dengan Hakim Agung dan akademisi yang memang materinya adalah tentang kemampuan penguasaan kita terhadap aturan-aturan hukum acara dan sebagainya. Dan puji Tuhan 2 hari berikutnya itu saya juga mampu, tetapi ada yang unik sebenarnya dari profile kemudian wawancara. Di profile itu memang mereka lebih bertanya pada kita dari mana, suami, istri, anak, keluarga, ditanya semua itu, yang secara kesimpulan saya boleh bilang mereka memang sedang melihat kita bertumbuh dari mana. Tahapan-tahapan ya. gitu ya. Inilah yang membentuk kamu untuk kamu sampai nanti pada tahap berikutnya, seperti itu. Ternyata itu bisa. Setelah sampai pada wawancara, ternyata mereka menilai komitmen konsisten kita kalau kita jadi hakim tipikor. Soal kemampuan penguasaan itu bisa berproses, tapi komitmen kamu setelah dari profile assessment ke sini, ini ternyata diuji semua. Dan puji Tuhan luar biasa sekali, dari 6 penguji, untuk saya pribadi itu kita masing-masing dapat 6 penguji itu, ternyata 5-nya itu saya yakin saya mampu. Karena dari limit waktu yang diberikan kepada masing-masing peserta yang cuma 20 menit, 1 jam,
punya saya lewat semua. Jadi mereka semua bilang, Bu, punya ibu kok lama banget. Nggak tahu kan apa mereka nyaman dengan saya nggak tahu juga seperti itu. Sehingga itu dalam tanda kutip untuk saya nilai plus. Memang cuma satu yang dari akademisi itu saya agak gugup sehingga blank. Yang belajar apa ditanya apa itu sempat blank. Yakin cuma 30%, tetapi sudahlah. Terakhir mereka cuma tanya begini. Asesor dengan Hakim Agung tanya, Ibu kalau lulus, Ibu kan perempuan, punya anak yang masih kecil, dan tidak mungkin ditempatkan di NTT dulu. Gimana suami? Saya bilang seperti tadi, saya bilang bahwa dukungan suami penuh karena itu tergambar dari kami awal menikah sampai sekarang. Suami cuma pesan, dimanapun kamu berada, ingat jaga nama baikmu, jaga nama baik suami dan anak-anak. Itu yang ternyata mereka pakai, bahwa komitmen itu dilihat dari situ. Dan kemudian ditanya lagi, kalau misalnya ibu tidak lulus, ibu mau coba lagi? Kemudian saya bilang, kalau tidak lulus, saya mungkin coba sekali lagi. Artinya kalau tidak lulus juga, saya yakinkan bahwa talent saya sebagai lawyer, bukan sebagai hakim. Dan itu tentang mereka catat semuanya. Dan malam itu ternyata kalau dari pengumuman kita lihat, bahwa malam itu juga mereka rapat dan memutuskan. Dan puji Tuhan, dari 132, cuma 13 termasuk saya. NTT Pejabat Telur. Perempuan lain. 132 tingkat nasional yang lolos 13 orang. Dan dari NTT perempuan satu-satunya ya, yang ada di hadapan kita ini. Luar biasa cerita pengalaman yang tadi. Bagaimana perasaannya ya? Bagaimana perasaan saat itu dan berkabar ke keluarga, ke rekan-rekan dekat, bagaimana respon mereka? Saya setelah tanggal 24 berkabar, tanggal 25 saya balik ke NTT, langsung ke rumah dengan Oma, sampaikan bakar lilin kasih bapak, seperti itu, terus balik ke Larantuka. Seninnya pengumuman. Yang teringat dalam otak saya waktu, saya memang sengaja tidak buka websitenya Mahkamah Agung seperti itu, karena biar orang lain saja ya Bu. Ternyata pagi itu langsung semua bertubi-tubi bilang selamat Bu, selamat. Apanya yang selamat? Bilang Bu Ina lulus. Oh my god, saya cuma bisa langsung sujud syukur, menangis, dan yang dalam otak cuma berpikir telepon mama. Belum telepon suami, telepon mama. Jadi saya langsung telepon mama di Kupang. Mama, saya lulus. Mama tolong bakar lilin satu buat bapak. Karena perjalanan saya ini semuanya tidak lepas dari peran bapak. Mulai dari penentuan saya masuk fakultas hukum, kemudian jadi pengacara, ketimbang ibu rumah tangga waktu itu. Ya, semuanya karena bapak. Dan cita-cita bapak dulu bahwa bapak inginkan salah satu anaknya dari hakim. Saya penuhi sekarang. Luar biasa, dan itu saya nangis setengah mati. Kemudian telepon bapaknya, saya sampaikan, dan amazing untuk saya sampai sekarang masih belum menyangka, masih seperti mimpi bahwa Tuhan saya mampu mengalahkan semua. Tapi saya yakin bahwa ini rencana Tuhan yang luar biasa, karena saya bergumul, sebelum berangkat itu saya bergumul. Saya teringat waktu pada saat saya take off dan pesawat dari goyang tanah, air mata saja. Tuhan lawat tanah, restui saya. Kalau memang ini, saya mau nangis. Kalau memang Tuhan berkati, lawat tanah berkati, buka jalan, buka otak saya semua, sehingga apa yang di sana semua saya bisa lalui dengan tenang. Dan ternyata Tuhan restui. Luar biasa. Akan kita mau hampir di penghujung ya, tapi sepertinya masih ingin lanjut. Baik, akan ditempatkan di mana ini? Siap. Dari informasi terakhir bahwa terkait penempatan kita belum tahu, karena memang setelah selesai ujian kemarin kita tanda tangan fakta integritas untuk bersedia ditempatkan di mana saja di Indonesia. Artinya secara pribadi dimanapun tidak masalah bagi saya, bahwa karena itu pilihan saya dan saya merasa diberkati, pilihan saya diberkati Tuhan merestui keinginan saya ini, maka saya tidak boleh menyangkal kalau ditempatkan di mana. Salah satu tugas menjadi hakim di pengadilan tipikor apa itu? Baik. Salah satu tugas hakim di sana adalah memberi putusan seadil-adilnya terhadap semua perkara terkait tindak pidana korupsi yang masuk di sana. Ini kemarin juga pesan dari salah satu hakim agung kepada saya. Bu, kalau ibu jadi hakim ya, yang ibu adili nasib orang, bagaimana ibu bisa memutus seadil-adilnya? Kalau keyakinan ibu sendiri tidak yakin bahwa dia salah, saya bilang kembali pada koridornya, bahwa semua pada alat bukti. Tetapi dalam alat bukti untuk perkara pidana ada satu hakim diberi keyakinan hakim.
Maka kalau memang keyakinan saya menyatakan bahwa dia tidak terbukti, kenapa saya harus memutus dia harus masuk seperti itu? Maka disinilah saya ditantang untuk bagaimana sekarang dulunya saya sebagai pengacara adalah saya menggali kebenaran dari klien saya paparkan di depan sidang untuk meminta majelis hakim memutus adil-adilnya. Maka sekarang saya berada di posisi hakim yang menerima itu, kemudian mempertimbangkan dan bisa tidak memutus adil-adilnya. Ini yang Tuhan sedang percayakan, mudah-mudahan Tuhan berkati saya terus. Amin. Wah, luar biasa. Baik, kita sudah sampai di penghujung ya. Ini pesan untuk ke generasi muda dikhususkan ke perempuan lah. Inawaya, Lamaholot, Flores Timur. Saya beri kesempatan untuk itu. Pesan saya satu untuk perempuan. Kita dari dulu sudah dipandang bahwa kita tidak mampu. Tetapi anak-anakku perempuan, adik-adikku, kaumku perempuan, jangan pernah lelah untuk kamu bermimpi. Mimpilah setinggi langit dan kamu konsisten dengan mimpimu, terakhir Tuhan pasti berkati. Kenapa? Karena saya dulu bermimpi hal yang sama, saya konsisten mencintai pekerjaan saya dan jadi Tuhan berkati. Karena kalau kita loncat ke sana kemari, saya yakin Tuhan tidak berkati. Prinsip saya, jangan pernah takut bermimpi. Karena mimpi itu bukan cuma minta maaf, saudara, anak kita laki-laki, tetapi juga kita perempuan. Itu satu. Dan izin tambah satu ya, adik-adikku perempuan, anak-anak perempuan, bahwa Ibu Agustina sekarang sudah di posisi hakim. Sekolahlah tinggi-tinggi, gantikan posisi Ibu Ina sebagai pengacara perempuan satu-satunya di Flores Timur. Wah, luar biasa. Baik, saya hampir tidak ada kesempatan untuk menghentikan bincang kita pada sore ini. Luar biasa ya, dari beberapa perbincangan sebelumnya saya pikir hari ini sangat inspiratif dan edukatif. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Kakak Agustina Lamablawa, sarjana hukum yang siap juga menjadi magister hukum, kini mendapat kepercayaan dari Tuhan dan Lawatana menjadi hakim ya. Kiranya kita memberikan dukungan semua. Dan ada satu kata yang disampaikan tadi untuk khusus generasi muda perempuan, jangan takut untuk bermimpi, harus berani bermimpi. Apa kata Insinyur Soekarno, kita harus bermimpi setinggi langit, kalaupun dia jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang. Demikian, terima kasih bincang inspiratif sore ini bersama dengan Kak Ina. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses dalam karirnya. Amin. Amin. Selamat sore. Sore.